Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 7 ingin menjelaskan sedikit mengenai materi makalah yang kami ambil dengan judul model konseptual manajemen konflik. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian manajemen terlebih dahulu. Pengertian manajemen dari segi etimologi, kata manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu management yang berarti mengelola atau menjalankan. Artinya, manajemen adalah proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk upaya bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dikutip oleh Wibowo yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya Stoner dan Freeman mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pemantauan pekerjaan anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan secara eksplisit oleh organisasi. George Terry mengemukakan bahwa ada 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah upaya sadar dan pengambilan keputusan yang bijaksana tentang apa yang akan dilakukan di masa depan di dalam dan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan harus dilakukan atau dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua ada perorganisasian. Perorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan atau tindakan adalah fungsi manajemen berupa tindakan untuk memastikan bahwasanya rencana yang dijalankan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan yang keempat yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan termasuk memverifikasi bahwa sesuatu berjalan sesuai rencana, pedoman telah dikeluarkan, dan prinsip-prinsip telah ditetapkan. Monitoring juga dapat dipahami sebagai proses di mana penanggung jawab ingin mengetahui apakah pelaksana kegiatan dakwah yang dilakukan sejalan dengan rencana atau tujuan yang ingin dicapai. Baik, kita masuk pada poin yang B, itu manajemen konflik. Manajemen konflik adalah suatu sikap atau proses untuk mengatur atau mengawal pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi. Karena manajemen merupakan proses penting yang menggerakkan suatu organisasi. Tanpa manajemen yang efektif, tidak ada bisnis yang bisa sukses cukup lama. Konflik adalah suatu proses interaksi antara dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih dengan pandangan dan tujuan yang berlawanan. Sedangkan tujuan utama dari manajemen konflik adalah membangun dan memelihara hubungan kerjasama dengan bawahan, rekan kerja, atasan, dan orang asing. Beberapa bentuk perilaku manajemen konflik sebagai negosiasi dan pemecahan masalah terpadu adalah pendekatan manajemen konflik yang melibatkan manajer dan orang lain yang membutuhkan bantuan untuk mencapai tujuan kerja. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya, yaitu pembahasan C, indikator manajemen konflik. Berikut beberapa indikator pengelolaan konflik. 1. Sumber daya terbatas. Dalam setiap organisasi atau bisnis ada sumber daya terbatas yang dibutuhkan. Misalnya, sebuah bisnis seringkali memiliki kendala dalam bentuk anggaran, fasilitas kerja, lokasi, bahan, informasi, dan sumber daya penting lainnya. Perusahaan yang berkembang membutuhkan lebih banyak sumber daya. Manajemen mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas dan kebutuhan masing-masing unit kerja atau departemen. Yang kedua, struktur organisasi. Salah satu penyebab konflik dalam suatu organisasi adalah alokasi tugas dalam struktur organisasi yang menghususkan diri dalam melakukan pekerjaan. Struktur organisasi adalah
sistem formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasikan tugas beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Komunikasi. Komunikasi yang buruk seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor-faktor dalam komunikasi yang menyebabkan konflik seperti informasi yang tidak tersedia secara bebas dan penggunaan bahasa yang tidak dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. Keempat, perbedaan individu. Setiap individu adalah unik. Setiap orang memiliki pendapat, perasaan, dan yang berbeda. Perbedaan individu disebabkan oleh pendidikan, budaya, lingkungan, sosial, suku, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, maka dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Rizka Apriani, yaitu D. Model konseptual manajemen. Ada beberapa model konseptual manajemen konflik. Yang pertama, mengelola konflik dalam organisasi menggunakan model integratif. Yang pertama, dasar pemikiran. Organisasi yang dinamis membutuhkan konflik yang optimal untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dalam setiap aktivitas kerja. Organisasi pendidikan dan lembaga pelatihan merupakan bentuk organisasi kerja di mana individu berinteraksi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang B, dampak yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, konflik yang terjadi diperkirakan akan berdampak positif atau fungsional, meskipun kemungkinan negatif atau disfunksional, berpengaruh terhadap eksisten organisasi. Efek positif yang diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, aspek positif dan konflik meningkatkan pemahaman tentang masalah yang berbeda. Yang C yaitu identifikasi sumber konflik. Penyebab konflik bersumber dari dalam organisasi adalah keterbatasan sumber daya organisasi, kegagalan komunikasi, perbedaan sifat, nilai, dan persepsi, saling ketergantungan antara tugas dan sistem kompensasi. Sumber daya organisasi, terutama sumber daya fisik dan keuangan yang terbatas. Tidak semua kebutuhan terpenuhi, yang seringkali menimbulkan persaingan dan konflik antar departemen kerja untuk mengelola atau menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan organisasi. Karena proses komunikasi tidak dapat berjalan dengan lancar, sulitnya bawahannya memahami pesan karena perbedaan pengetahuan, kebutuhan, dan nilai yang diyakini masing-masing pihak. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Titi Navinda. 2. Mengelola konflik dalam organisasi menggunakan stimulus modeling. Penyebab konflik ini di setiap organisasi itu berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan sumber daya yang terlibat dalam kompleksitas desain organisasi yang didefinisikan di dalam organisasi. Antara lain itu keterbatasan sumber daya, perbedaan sifat, nilai, dan persepsi individu, saling ketergantungan tugas, kelemahan sistem, perubahan sistem pembayaran, dan kesalahan komunikasi. Konflik yang muncul dapat menimbulkan masalah-masalah atau disfungsi atau fungsional. Konflik fungsional ini yang buruk akan menimbulkan perilaku yang dapat menghambat pencapaian tujuan karena unit kerja terlalu lama menyelesaikan pekerjaannya karena tingkat konflik yang sangat rendah. Sementara itu, konflik berintensitas rendah harus dirangsang dengan meningkatkan persaingan, dengan memberikan insentif, menetapkan standar kinerja yang lebih tinggi,
mengkomunikasikan informasi yang bertentangan dan menghargai prestasi, dan juga memotivasi staf-staf lainnya di dalam suatu pekerjaan tersebut. Yang ketiga, manajemen konflik dalam organisasi dengan model pengurangan atau reduce. Tidak seperti situasi kerja yang terlalu lambat, karyawan kurang inisiatif, anggota tim saling mentolerir kelemahan dan kesalahan dalam kinerja pekerjaan mereka. Dalam pendekatan yang tepat adalah memprovokasi konflik tersebut. Sedangkan manajemen konflik dengan model redukasi didasarkan pada pemikiran bahwa konflik yang tinggi menunjukkan adanya motivasi organisasi dan ada tanda-tanda bahwa sedang terjadi perubahan. Individu juga dan kelompok terlibat dalam konflik kepentingan dalam alokasi sumber daya organisasi. Perbedaan ini memiliki perbedaan karakteristik individu yang tercermin dalam perilaku di tempat kerja. Perbedaan dalam memahami tugas yang diberikan atau hubungan kinerja atau kerja yang tidak semestinya antar departemen dan kecenderungan untuk saling mengganggu. Akibatnya, dari situasi ini dapat menimbulkan konflik disfungsional. Karena itu, tindakan yang harus dilakukan adalah menggabungkan unit-unit yang terlibat dengan konflik, menyelenggarakan kegiatan bersama, melakukan rotasi posisi, penetapan peraturan baru, menghadapi tantangan baru bagi kedua belah pihak yang berkonflik, dan berperan sebagai integrator atau pihak ketiga. Baik, terima kasih. Demikian pula penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.